Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua. Allah masih memberi umur disertai dengan kesehatannya, terutama dan paling utama kita semua oleh Allah masih dibimbing dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, tempat yang sangat suci berupa masjid, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita semua membuktikan rasa syukur kepada Allah dengan niat menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah, yang mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, hidup kita semakin lebih terarah kepada jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, sehingga kita semua mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercapailah kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul terunggul, Nabi termulia, pemimpin kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua. Besar harapan kita semua mudah-mudahan dari semenjak sekarang sampai kita meninggal selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten, konsekuen, istiqomah, mencintai, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat nanti. Kita semua mudah-mudahan meninggal dalam keadaan Islam, terbawa iman dan ihsan, pada hari kiamat nanti di hadapan Hakim yang Maha Adil Allah Subhanahu wa taala kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengajian di malam ini temanya yaitu kewajiban seluruh muslim untuk menjaga keislamannya dari hal-hal yang membatalkan, merusak dan memutuskan keislaman. Referensi dari kitab Syarah Sulamut Taufik ila Mahabbatillah ala Tahqiq, pengarang Al-Alim Al-Fadil Wal-Waro Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi, nafa'allahu bihi amin. Semoga Allah memberi kemanfaatan bagi beliau dan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata beliau, yajibu wajib ala kulli muslimin
kepada seluruh orang muslim, kepada seluruh muslim, hifdzu islamihi, harus menjaga keislamannya. Wasonuhu, yaitu menjaga keislamannya dari apa? Amma yufsidu, dari sesuatu yang dapat merusak keislaman, wa yubtiluhu, dan membatalkan keislaman, wa yaqtauhu, dan juga memutuskan keislaman. Apa yang dapat merusak, membatalkan, dan memutuskan keislaman? Wahwa aridatu, yaitu ridah. Jadi kewajiban kita semua harus menjaga keislaman yang telah kita miliki. Nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang bisa mengekalkan kita dalam kenikmatan yang sempurna nanti di yaumil akhir, di alam yang abadi, dalam akhirat, dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sekarang mampu menjaga keislaman kita dari hal-hal yang membatalkan, merusak, dan juga memutuskan keislaman. Nah, yang dapat merusak, memutuskan, dan membatalkan keislaman kita adalah ar-ridah, yaitu ridah. Pelaku ridah gelarnya adalah murtad. Jadi pelaku ridah gelarnya murtad. Seperti kita gelar muslim karena kita memeluk agama Islam. Jadi muslim itu adalah gelar seseorang yang memegang agama Islam dan menjalankan aturan Allah dalam ajaran agama Islam. Orang yang melakukan ridah, maka gelarnya yang tadinya muslim menjadi murtad. Orang murtad adalah termasuk kelompok kafir. Bahkan orang yang murtad itu manakala kemurtadannya sampai terbawa mati dalam keadaan murtad, maka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzaliknya. Bahkan kerugian orang yang murtad itu, kalau wudu wudunya tidak sah, kalau salatnya tidak sah, kalau berpuasa puasanya tidak sah, kalau ibadah hajinya tidak sah. Kalau beramal kebaikan tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati orang yang murtad, jangan disolatin, jangan dimandikan, jangan dikafanin, jangan disolatin. Kuburkan saja, biar tidak bau bangkainya, tusukan kita, biar dia dapat azab yang dahsyat di dalam kuburnya. Dan juga orang yang murtad itu akan putus hubungan tawarusnya, dalam arti sudah tidak bisa saling mewarisi dengan orang muslim karena berbeda agama. Orang muslim memeluk agama Islam, orang murtad termasuk orang kafir, beda agama. Sedangkan dalam bab waris, di antara asbabul miras, sebab-sebab menerima waris itu, pertama adanya akad pernikahan yang sah, seperti suami istri, karena ketika akad pernikahan sah, kalau ada yang meninggal salah satunya, baik suaminya, maka istri bisa menerima waris dari suami yang meninggal. Yang kedua, asbab menerima waris itu karena ada hubungan nasab, saudara, adik berkakak, atau anak menerima waris dari orang tuanya. Nah, itu diantara sebab-sebab menerima waris. Yang ketiga, punya jasa memerdekakan orang yang tadinya hamba sahaya. Walaupun ada sebab waris dalam diri orang tersebut, tapi kalau ada mawani'ul irsi, hal-hal yang mencegah dari menerima waris, maka tidak jadi menerima warisnya. Di antara mawani'ul irsi yang mencegah dari menerima waris,
Yang pertama adalah al-qatlu, membunuh, seperti anak membunuh ayahnya walaupun ada hubungan nasab, karena anak punya sifat dan perbuatan membunuh ayahnya, maka tidak bisa menerima waris dari ayahnya, terhalang dengan sifat membunuh tersebut. Yang kedua, ikhtilafuddin, berbeda agama, seperti orang yang murtad keluar dari agama Islam walaupun ada hubungan darah dengan orang tuanya, karena dianggap berbeda agama, maka kalau orang tuanya meninggal, anaknya tetap dalam kemurtadan, tidak bisa menerima waris dari orang tuanya. Itulah kerugian di dunia bagi orang yang murtad. Bahkan sanksi bagi orang yang murtad itu harus dibunuh kalau tidak mau masuk lagi ke dalam agama Islam. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah oleh kamu sekalian orang yang murtad. Itu jadi keputusannya adalah Rasul yang memutuskan sanksi bagi orang yang murtad di dunia, apalagi nanti di akhirat. Amal kebaikannya hancur semuanya, seolah-olah belum pernah berbuat kebaikan dan di dalam neraka. Bagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 317 ya, ayatnya 217. Maaf ya, kurang jelas pada namanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang murtad di antara kamu, meninggalkan agama yang tadinya agama Islam, keluar dari Islam, fayamut, lalu orang tersebut mati, wahwa kafirun, matinya dalam keadaan kafir, masih murtad, belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Faulaika, maka mereka itu habitat a'maluhum, hancur seluruh amalnya, pahalanya menjadi habis, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Seakan-akan dia belum pernah melakukan kebaikan, semuanya rontok kebaikannya, amalnya habis ya. Hum fiha khalidun, ulaika wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, wa hum fiha khalidun, mereka di dalam nerakanya khalidun, kekal. Inilah tempat kembali orang-orang yang murtad. Kerugian yang besarlah bagi orang yang murtad keluar dari agama Islam. Makanya kita wajib untuk menjaga keislaman kita dari hal-hal yang dapat merusak, membatalkan dan memutuskan keislaman. Yang dapat merusak, membatalkan dan memutuskan keislaman adalah lidah. Pelaku lidah gelarnya adalah murtad, orang yang murtad. Selanjutnya hadirin sekalian, wa'iyadu billahi ta'ala, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar keimanan Islam kita dijaga oleh Allah, agar diperkokoh dan diperkuat keimanan keislaman kita oleh Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menjaga keimanan dan keislaman kita. Kewajiban kita berupaya dan berusaha pahami tentang Islam, pahami isi kandungan Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Hadis, agar iman kita semakin kokoh, semakin kuat, dan pahami apa akibat-akibat yang akan menimpa terhadap orang-orang yang murtad, sehingga kita betul-betul bisa menjaga keimanan dan keislaman. Bahkan oleh Allah dipesankan lewat lisan para utusan Allah, pesan kepada anak cucunya, pesan kepada umatnya, jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim.
Saking pentingnya kita memeluk agama Islam. Saking pentingnya kita mati dalam keadaan Islam. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah seluruh orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Memang takwa yang sebenarnya berat, Pak. Kalau melihat ahli tafsir, penafsiran para ahli tafsir, berat takwa yang sebenarnya itu. Apa beratnya? Pertama, maksud takwa yang sebenarnya, Allah harus selalu diingat, jangan dilupakan. Kadang kita berapa persen, Pak, ingat kepada Allah? Banyaknya lupa kepada Allah ya. Jangankan di luar sholat, ketika sholat pun kadang kita tidak ingat kepada Allah. Betul itu, Pak? Nah, itu ya. Itu takwa yang sebetulnya, yang sebenarnya adalah Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dimanapun kita berada, siang, malam, pagi, sore, tetap kita harus ingat kepada Allah. Karena aktivitas kita adalah bukti kinerja Allah yang dikenakan pada tubuh kita. Denyutnya jantung kita kan didenyutkan oleh Allah. Bergeraknya tubuh kita dibergerakkan oleh Allah. Melangkahnya kaki kita dilangkahkan oleh Allah. Bergeraknya tangan kita dibergerakkan oleh Allah. Bergeraknya lidah kita dibergerakkan oleh Allah. Kedipan mata kita dikedipkan oleh Allah. Berdirinya kita diberdirikan oleh Allah. Duduknya kita didudukan oleh Allah. Berpikirnya kita diberpikirkan oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh kita itu bukti aktivitas Allah yang diterapkan pada diri kita. Kita tidak dilepaskan oleh Allah. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, takwa yang sebenarnya itu adalah Allah selamanya harus ditaati, jangan dimaksiati. Terkadang kita taat, terkadang tidak taat. Betul, Pak? Sama dengan bicaranya, Pak. Kadang gitu, masih tergoda oleh setan, masih terprovokasi oleh setan, masih tergelincirkan oleh setan. Kesadaran kita adalah di antaranya lemahnya iman kita. Makanya mudah diobati oleh setan, dijerumuskan oleh setan kepada kemaksiatan. Makanya perkuatlah keimanan kita dengan cara sering mendengarkan kajian-kajian, nasihat-nasihat. Dan juga takwa yang sebenarnya itu Allah selamanya harus disyukuri, jangan dikufuri. Jadi selamanya Allah harus disyukuri, jangan dikufuri. Karena Allah selalu berbuat baik kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Gunakanlah nikmat-nikmat Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, selanjutnya di ayat tersebut ada pesan yang sangat penting bagi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu sekalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Sungguh bahagialah orang yang mati dalam keadaan Islam, terbawa iman, membawa amal kebaikan. Dan sungguh rugilah orang yang mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang yang murtad itu kalau menyembelih hewan, Pak, tidak halal hasil sembelihannya itu. Tidak halal. Makanya kemarin kurban, awas, jangan disembelih oleh orang yang murtad, Pak. Apalagi menyembelih kurban, ada doanya itu. Kalau bisa orang yang soleh yang menyembelihnya gitu. Harapan doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini sekalian selanjutnya, wafat kasroh bihada zaman at-tasahulu fil kalami. Sungguh banyak di zaman ini, zaman dulu, zaman Syekh Nawawi mengarang kitab ini, apalagi zaman sekarang itu
Banyak sekali. Apa banyak sekali? Orang yang sembarang berbicara. Orang yang sembarang berbicara. Hatta annahu yakhruju min badihim alfadun tukhrijum anil Islam. Sehingga banyak ucapan-ucapan yang mengakibatkan mengeluarkan mereka dari keislaman, yang mengakibatkan kemurtadan, yang mengakibatkan dosa. Wala yarawna dzalika dzanban padan an kaunihi kufran. Bahkan mereka itu tidak menyadari bahwa ucapan mereka itu mengakibatkan dosa, bahkan mengakibatkan kekufuran. Kalau orang sudah tidak menyadari ucapannya itu dosa, tidak akan ada kesadaran untuk menghentikan pembicaraannya karena tidak merasa berdosa. Makanya Pak harus hati-hati berbicara itu. Allah memberi nikmat lidah kepada kita, Pak. Lidah itu sepotong daging yang tidak bertulang. Besar manfaatnya. Betul, Pak? Nah, Pak, lidah manusia dengan lidah kambing sama tidak, Pak? Halo? Pak, sama tidak lidah manusia dengan lidah kambing? Sama. Sepotong daging yang tidak bertulang. Tapi ada perbedaan tidak antara lidah manusia dengan lidah kambing? Ada tidak, Pak? Ada ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya diantaranya, kalau lidah kambing oleh Allah digerakkan muncul satu bahasa. Betul, Pak? Coba kalau kambing kepanasan, apa bicaranya? Be. Kalau kambing kedinginan, be. Kalau kambing lapar, be. Kalau kambing sakit perut, be. Itu, Pak. Tapi keunikan lidah manusia, Masya Allah, Pak, oleh Allah digerakkan muncul bertriliun-triliun huruf, kalimat, bahasa yang berbeda-beda. Itu. Inilah uniknya lidah yang Allah titipkan di mulut kita. Dan juga lidah ini bisa merasakan nikmat dan tidak nikmatnya makanan dan minuman. Juga lidah ini menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati. Betul, Pak? Nah, Bapak dulu masa muda ada rasa cinta kepada wanita yang sekarang menjadi istri. Bagaimana kata-katanya? I love you. Aku cinta padamu, Pak. Untuk biar tanya. Gitu. Ingin makan, aku lapar, pengen makan, terasa sakit, aku sakit kepala, sakit pinggang. Jadi uniknya lidah yang Allah ciptakan dan disimpan di mulut manusia, keluar bahasa yang berbeda, kalimat yang berbeda, huruf yang berbeda, sehingga bisa dipahami apa yang ada dalam lubuk hati kita bisa tercapai lewat lidah yang Allah gerakkan yang ada di mulut kita. Makanya lidah manusia itu hati-hati pergunakan. Ada tuntutan nanti di akhirat. Berbeda dengan lidah kambing. Tidak menjadi dosa karena tidak dipahami dan satu bahasa. Tapi kalau lidah manusia, karena berbeda-beda muncul kalimatnya, muncul bahasanya, muncul hurufnya, maka lidah manusia akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Makanya kita jangan asbun, asal bunyi. Jangan sembarang berbicara, pikirkan dulu. Apakah pembicaraan kita ini benar, baik, bermanfaat? Kalau baik, benar, halal, bermanfaat, ucapan, katakan. Kalau haram, terlarang, menimbulkan huru hara, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan percekcokan, menimbulkan perkelahian, banyak orang yang tersakiti, maka stop, lidah kita jangan dipakai untuk berbicara. Itu sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan kata yang baik, lebih baik diam daripada kata-kata dapat membahayakan.
Bahkan kalau kita melihat di surah An-Nisa yang dinamakan kata-kata yang baik itu Pak, perbincangan yang baik itu, obrolan-obrolan yang baik, bisik-bisik yang baik itu, pertama isi pembicaraannya menyuruh bersedekah. Yang kedua, menyuruh kebaikan plus dengan melarang dari kemunkaran. Dan yang ketiga, mendamaikan orang yang sedang konflik. Itulah yang disebut kata-kata yang ada nilai baik di sisi Allah.